Saudara jemaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Muharram tahun ini 1443 Hijriah. Artinya saudara, kita telah melambaikan tangan selamat tinggal 1442 Hijriah dan selamat datang 1443 Hijriah. Saat ini kalau tidak salah kita sudah berada di 4 Muharram saudara. Maka untuk itu ada satu momentum yang sangat penting pada bulan Muharram ini, di mana umat Islam semuanya mengenang satu peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh baginda Rasulullah di bulan Muharram ini saudara, yaitu peristiwa hijrah baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat, kaum muslimin wal muslimat. Ini saudara dilakukan oleh baginda Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul saat itu umat Islam masih sedikit. Betul saat itu kondisi umat Islam masih lemah bila dibandingkan dengan kekuatan dan jumlah kaum kafir Quraisy. Namun baginda Rasulullah melaksanakan hijrah ini bukanlah dilatar belakangi oleh takut mati. Namun apa yang menyebabkan baginda Rasulullah melaksanakan hijrah ini? Satu strategi yang tentunya didasari oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Muhammad, bukankah bumi Allah ini sangat luas? Kenapa engkau tidak hijrah saja? Saudara yang berbahagia, maka dalam hal ini baginda Rasulullah pun dibantu oleh sahabat beliau, baik Sayyidina Ali menggantikan seorang pemuda, menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya dengan gagah perkasa, tidak takut akan segala resiko nyawa, siap dipertaruhkan saudara. Padahal rumah baginda Rasul pada malam itu sudah dikepung oleh kaum Quraisy, kaum kafir, hendak membunuh baginda Rasulullah, dan tempat tidur beliau digantikan oleh seorang pemuda yang berani, yang rela mengorbankan seandainya nyawa sekalipun siap dipertaruhkan oleh Sayyidina Ali, seorang pemuda. Kemudian perjalanan hijrah ini ditemani oleh sahabat beliau Abu Bakar Siddiq, sekaligus bukan sekedar sahabat, namun Abu Bakar adalah martua atau orang tua daripada istri beliau yang bernama Aisyah. Saudara, perjalanan hijrah ini konon sama kita ketahui, baginda Rasulullah mereka singgah dalam satu tempat, yaitu Gua Sur, di mana gua ini barangkali juga cocok tepat disebut dengan lobang, sebab gua ini kecil saudara, hanya muat dilewati oleh satu orang. Nah, sebelum masuk ke dalam gua ini, satu peristiwa hijrah yang sangat mengharukan, yang senantiasa terkenang oleh kita sampai saat ini, pada saat baginda Rasul bersama Abu Bakar di dalam gua.
Sebelum masuk, Abu Bakar lebih dahulu membersihkan tempat ini. Ya Rasulullah, saya dulu yang masuk ke dalam, sebab tempat ini sepertinya adalah sarang daripada hewan-hewan berbisa, ular, kalajengking, sebab tempat ini tidak atau belum pernah dimasuki oleh manusia. Disinilah mereka istirahat, saudara. Baik Abu Bakar masuk ke dalam, membersihkan, mensterilkan tempat ini daripada binatang-binatang buas, termasuk membersihkan tempat ini, sebab mereka insya Allah akan beristirahat di gua ini beberapa hari. Konon saudara, sejarah mencatat baginda Rasulullah bersama dengan Abu Bakar istirahat di Gua Sur ini 3 hari 3 malam, saudara. Setelah tempat ini bersih, steril semua, saudara, akhirnya baginda Rasulullah masuk. Abu Bakar menjulurkan kedua kakinya karena sudah letih, saudara, dalam perjalanan. Lalu baginda Rasulullah merebahkan tubuhnya tepat di atas paha. Jadi punggung daripada baginda Rasulullah itu bersandar di atas paha martua sekaligus sahabat beliau. Beginilah dekatnya persahabatan Abu Bakar dengan baginda Rasulullah, saudara. Kalau ada saudara teman yang sudah mau berbaring di paha kita, itu suatu persahabatan yang sudah tidak renggang lagi, begitu akrab. Beginilah persahabatan baginda Rasulullah dengan Abu Bakar, dekatnya, saudara. Akhirnya baginda Rasulullah tertidur di pangkuan di atas paha Abu Bakar. Saudara yang berbahagia, di Gua Sur ini ternyata banyak lobang-lobang, di mana lobang-lobang ini adalah merupakan sarang daripada ular kobra. Ternyata lubang-lubang ini sebelumnya sudah disumbal, sudah ditutup oleh Abu Bakar dengan pakaian yang dikenakannya, dibuka, ditinggalkan hanya pakaian sekedar menutup tubuh, menutup aurat. Semua sudah ditutup oleh Abu Bakar kecuali satu lubang yang tidak cukup kain, karena tidak ada tersisa kecuali kain yang hanya dibutuhkan dipakai di tubuh Abu Bakar untuk sebagai pakaian penutup aurat. Akhirnya saudara, dari satu lubang ini keluarlah seekor ular. Lalu Abu Bakar menutup satu lubang tempat keluarnya ular ini dengan kaki, dengan tumit kaki beliau. Ya, ular marah, dicotok, digigit tumit kaki Abu Bakar. Tentu saudara, kita tahu ular kobra ini adalah salah satu ular yang sangat berbisa. Abu Bakar tidak tahan, racun ular kobra sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia berusaha menahan jangan sampai mengganggu tidurnya baginda Rasulullah. Namun apa daya saudara, Abu Bakar sudah menahan sakit racun ular kobra ini. Akhirnya tanpa ia sadari meneteslah air mata Abu Bakar tepat, saudara, di atas pipi baginda Rasulullah. Rasul terbangun, saudara. Abu Bakar, ada apa Abu Bakar? Kenapa kamu Abu Bakar? Kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu meneteskan air mata? Apakah kamu menyesal Abu Bakar? Menemani hijrahku, menemani dakwahku, berjuang bersamaku Abu Bakar. Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah.
Saya tidak pernah menyesal ya Rasulullah bersamamu, hijrah denganmu ya Rasulullah. Tadi ada seekor ular kobra yang keluar dari satu lubang, lalu lubang tersebut saya tutup dengan kaki, tumit kaki saya, lalu ia menggigit, mencotok kaki saya. Racunnya menjalar ke seluruh tubuh saya ya Rasulullah. Saya tidak tahan ya Rasulullah, sehingga saya meneteskan air mata. Maafkan saya mengenai pipimu ya Rasulullah. Begitu mulia hati Abu Bakar, saudara. Beginilah perjuangan dakwah, perjuangan mempertahankan iman dan akidah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut kita teladani umat beliau saat sekarang ini. Rasulullah bersama kaum muslimin, bersama dengan para sahabat waktu itu mempertahankan, memperjuangkan iman apa saja, saudara. Mereka korbankan apa saja, mereka berikan, bahkan nyawa sekalipun. Apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Ali, seorang pemuda, apa yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar, seorang orang tua, mereka beri demi agama ini. Tentu saudara, hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah pada bulan Muharram ini, mari kita jadikan sebagai momentum hijrah kita juga. Hijrah bagaimana? Kita telah meninggalkan 2000, kita telah meninggalkan 1442 hijrah. Kita sudah berpindah kepada 1443 hijriah. Tentu kita juga berpindah dari hal-hal yang negatif kepada positif. Kita berpindah dari selama ini 1442 hijriah kemarin, ibadah kita sepertinya kurang kepada Allah, salat tinggal. Maka untuk itu marilah kita introspeksi diri kita, memperbaiki diri kita, membekali diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 1442 hijrah yang kita tinggalkan kemarin dan saat ini kita sudah berada 1443 hijriah, tentu akan lebih baik 1443 hijrah ini lebih baik daripada tahun kemarin yang kita tinggalkan. Usia kita boleh bertambah, namun saudara, usia kita bertambah ini artinya umur kita tentu semakin berkurang. Untuk itu usia kita yang bertambah, namun umur kita yang berkurang ini tentu mari kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Marilah senantiasa kita berhijrah. Tentu kita awali dari mana? Kita awali tentu dari ibadah salat 5 waktu, wabil khusus salat Jumat. Kita lihat di mana desa, di mana kampung, sepertinya orang sudah melupakan sholat Jumat ini. Kita hitung-hitung berapa jumlah penduduk kampung kita, Lipat Kajang Atas, berapa jumlah penduduk, berapa yang datang ke masjid hari Jumat. Untuk itu tahun baru hijrah ini, mari kita berpindah, mari kita hijrah dari tidak sholat kepada sholat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada pribadi Khatib sendiri dan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.